Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Man ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi beserta syarah dari kitab tauhid buah karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai kepada bab yang ke-10, yaitu yang berkaitan dengan adzabhu li ghairillah, menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menyembelih dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan, apa korelasi antara judul bab dengan tauhid? Maka jawabannya adalah sangat erat sekali korelasinya, dikarenakan menyembelih bagian dari ibadah, dan ibadah harus ditujukan kepada Rabbul Alamin, tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menyembelih hewan sembelihan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas merupakan perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik atau niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita akan mengenal beberapa macam penyembelihan dalam syariat agama Islam. Ada berapa jamaah? Ada berapa jenis atau macam penyembelihan dalam syariat agama kita ini? Yang pertama disebut kurban. Ya, penyembelihan yang pertama dalam syariat agama disebut apa? Kurban. Yang kedua akekah. Yang ketiga hadiyu. Ini nanti kita akan luruskan berkaitan dengan dam ini. Yang ketiga ini hadiyu. Yang keempat apa? Penyembelihan biasa. Ya, kalau ada tamu misalnya atau ada acara ini itu, biasanya seorang akan menyembelih hewan sembelihannya, ya, hewan ternak begitu. Nah, inilah beberapa macam penamaan, ya, penyembelihan dalam syariat agama. Yang pertama apa tadi? Kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah hewan tertentu atau jenis hewan tertentu yang disembelih pada waktu-waktu tertentu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kurban adalah jenis-jenis hewan tertentu. Seperti apa?
onta, sapi, kambing atau domba. Ini jenis-jenisnya, jenis-jenis hewan yang dikurbankan. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, tentu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah, ya kan? Sampai kapan? Sampai 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ya, disebut hari-hari tasyrik. Apa itu jamaah? Apa makna tasyrik? Jangan lupa ya. Tasyrik artinya mengeringkan daging sembelihan. Ya, mengeringkan daging hewan sembelihan. Karena di zaman Nabi kan belum ada freezer kan? Belum ada freezer. Jadi cara mereka untuk mengawetkan daging sembelihan dengan cara diiris tipis-tipis, dijemur mirip dendeng. 3 hari dijemur di padang pasir, insya Allah kering. Insya Allah kering dia. Ini yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Itulah makna kurban. Itu makna kurban. Sekali lagi ya. Yang kedua, penyembelihan yang kedua dinamakan dengan al-aqiqah. Ya, orang kita menyebutnya akekah begitu. Ya, al-aqiqah atau aqiqah. Apa itu akekah? Akekah adalah kambing yang disembelih. Ini akekah, namanya akekah. Kambing itu namanya akekah gitu ya. Jadi kambing yang disembelih pada hari ke-7, lihat, pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Kalau yang lahir bayi perempuan berapa kambingnya? Cukup 1, wajibnya 1 ya. Sunnahnya silakan bebas. Wajibnya 1. Ya, artinya begini. Oh, saya mau 5, boleh. Artinya wajibnya cuma 1, wajibnya cuma 1. Kalau yang lahir bayi laki-laki berapa? 2. Ya, 2 ekor kambing. Kalau nggak sanggup seekor boleh. Kalau nggak sanggup ya, seekor, hanya sanggupnya seekor ya silakan. Atau mau lebih dari itu boleh saja. Ya, mau menginfakkan misalnya, lebih banyak bersedekahnya misalnya, boleh, tidak ada masalah. Ya, yang jelas syariatnya 2 untuk bayi laki-laki kan begitu. Baik, ini namanya akekah, ingat ini. Jadi kambing yang disembelih pada hari ke-7, ingat ya, pada hari ke-7 dari kelahiran bayi, kambing itu namanya akekah. Gitu loh. Ya. Baik. Yang ketiga namanya apa tadi? Hadiyu. Nah, hadiyu adalah ya kambing yang disembelih di tanah suci. Ingat, di tanah suci, bukan tanah air. Di tanah suci bagi mereka yang menunaikan haji apa? Haji apa nih? Haji tamatu dan haji qiran. Ingat, 2 macam haji saja. Ya, bukan yang ketiga. Yang ketiga ini haji ifrad. Kalau haji ifrad nggak ada itu, nggak ada kewajiban menyembelih seekor hadiyu. Jadi hadiyu adalah seekor kambing yang disembelih oleh ya seorang jamaah haji saat ia menunaikan haji tamatu atau haji qiran. Di mana disembelih? Di tanah suci di negeri Mekah. Kapan? Waktunya persis sama dengan waktu kurban, tanggal 10, dan boleh 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik, untuk waktu mirip dengan kurban, penyembelihan hadiyu. Nah, ini namanya hadiyu. Nah, sebagian jamaah haji kita menamainya dengan dam. Dam itu kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia darah ya. Darah ini darah hewan sembelihan. Dam, ad-dam. Gitu ya.
Tapi kalau pengertian dam di sini adalah disembelihnya seekor kambing bagi jamaah haji yang melanggar aturan gitu istilahnya, melanggar apa? Aturan haji. Nah ini kan rancu sebenarnya ini. Ini definisi yang rancu. Kalau kita tanya kepada calon jamaah haji, Bapak Ibu calon jamaah haji, kira-kira Bapak Ibu nanti di tanah suci pada saat menunaikan manasik haji atau menunaikan ibadah haji, mau nggak melakukan satu pelanggaran? Pasti jawabannya ya nggak mau, nggak mau melakukan pelanggaran apapun kan gitu. Sekecil apapun pelanggaran yang nggak mau dilakukan secara sengaja, nggak mau. Masa mau seorang menunaikan suatu ibadah mau melanggar kan gitu? Kan nggak mau kan ya. Jadi agak rancu memang apa yang difahami oleh jamaah haji kita itu tentang dam atau hadiyu, ini rancu. Nah ini yang harus diluruskan, ini yang wajib diluruskan. Jadi hadiyu ini sebagai rasa syukur jamaah haji, kan hadiah dari kata hadiah ya, dari rasa syukur jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka ya diwujudkan dengan penyembelihan seekor kambing di sana kan gitu. Jadi itu sebagai rasa syukur, bukan sebagai pelanggaran gitu. Nah ini yang perlu diluruskan nih, yang perlu diluruskan, karena memang itulah yang difahami oleh jamaah haji kita yang diberikan saat manasik oleh pembimbingnya, oleh ustadznya, oleh kiainya, bahwa dam itu adalah ya seekor kambing yang disembelih di tanah suci karena suatu pelanggaran. Ini keliru berat, ini keliru besar ini ya. Jadi makanya ya, belajarlah manasik sesuai dengan contoh Rasul sehingga tidak ada pelanggaran gitu. Tidak ada apa? Tidak ada pelanggaran yang dilanggar dengan sengaja begitu. Dengan sengaja. Contoh apa? Pelanggaran ini sedikit-sedikit agak menyimpang dikit ya. Yakni pelanggaran yang memang disengaja, suatu pelanggaran kita katakan yang memang disengaja oleh sebagian ya, enggak semuanya, oleh sebagian jamaah haji kita, terutama bagi yang gelombang 2. Bagi yang gelombang 2 itu. Kalau gelombang pertama kan langsung Madinah. Nanti mikotnya di mana? Di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Ini tidak ada masalah. Nah, bagi yang gelombang 2 ini ada permasalahan di sini, dan ini yang rancunya, yaitu mereka menjadikan Jeddah Airport sebagai mikot makani. Ini yang keliru dan ini disengaja oleh mereka gitu. Ini yang disengaja, ini pelanggaran yang sengaja, betul-betul pelanggaran yang disengaja. Nah kita katakan begitu ya kan. Jadi tidak ada keterangan dari Nabi, tidak ada keterangan dari Nabi bahwa Jeddah Airport sebagai mikot makani ya kan, nggak ada itu dibuat-buat saja. Makanya muncul mungkin fatwa dari sebagian orang, oh sah-sah saja menjadikan Jeddah Airport sebagai mikot makani. Makanya mereka yang gelombang 2, jamaah haji gelombang 2 ya, pakai pakaian ihramnya di mana? Iya itu, di Jeddah Airport itu. Ya ini keliru ini. Dia sudah melewati apa? Melewati Yalamlam. Mestinya kan mikot makani dari Indonesia dan dari ASEAN lah paling tidak ya. Dari ASEAN itu sama persis mikot makaninya dengan orang-orang Yaman ya, mereka yang datang dari selatan Saudi, mereka siapapun yang datang dari selatan Saudi seperti Indonesia ya, ASEAN begitu, itu mikot makaninya adalah Yalamlam. Apa itu Yalamlam? Suatu daerah, kalau dengan pesawat ya, kalau dengan pesawat itu kurang lebih 30 menit sebelum mendarat di Jeddah Airport itu pasti melintasi Yalamlam. Pasti itu melintasi apa? Yalamlam. Makanya bagi mereka yang
pergi dengan maskapai Saudi Arabia gitu ya. Ya. Nah, itu pasti akan diberitahukan. Sebelum 30 menit itu pasti akan diberitahukan akan melintasi Yalamlam. Ya. Pasti akan melintasi apa? Yalamlam, ya, pakai pesawat Saudi itu. Nah, itulah berkaitan dengan mikot makani dari negeri kita. Makanya bagi mereka yang menunaikan ibadah haji secara qiran dan secara tamattu gitu ya, wajib menyembelih seekor hadiyu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya dapat menunaikan ibadah yang mulia, ibadah haji. Jadi hadiyu atau dam itu adalah sebagai rasa syukur, bukan sebuah pelanggaran. Nah, itu dia. Itu letaknya tuh. Ya, perbedaan yang sangat besar, yang sangat mencolok bagi mereka yang menunaikan manasik haji sesuai dengan contoh Rasul, nggak akan ada pelanggaran yang dilakukan. Tapi kalau manasiknya sudah di luar dari sunnah Nabi, contoh Rasul, bukan satu lagi pelanggaran yang dilakukan, banyak pelanggaran yang akan dilakukan, udah pasti. Kenapa? Karena jauh dari contoh Rasul, jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi telah mengatakan apa? Telah mengatakan kepada kita, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Ambillah dari diriku untuk kalian cara bermanasik, boleh jadi aku nggak jumpa lagi dengan kalian, aku tidak jumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Dan ini kan isyarat dari Nabi tentang qurbu ajalih, telah dekat ajal beliau sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi ini sedikit ya untuk meluruskan makna hadiyu atau dam yang difahami oleh sebagian jamaah haji negeri kita. Ini keliru besar. Ini keliru besar kita katakan gitu ya. Dan banyak lagi bidah-bidah yang mereka lakukan di tanah suci atau sebelum ya berangkat ke tanah suci atau di tanah air, itu mereka sudah banyak melakukan bidah-bidah yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jenis sembelihan, macam sembelihan yang ketiga ya dalam syariat agama, yaitu setelah kurban, akekah, hadiyu atau dam tadi. Nah, yang keempat sembelihan biasa. Sembelihan biasa ya, misalnya ya seorang ingin ya menyembelih seekor ayam, seekor kambing, apakah untuk keperluan pribadi, keluarga atau tamu gitu ya, atau acara-acaranya yang lain, maka jelas ini bagian dari ibadah. Bagian dari apa? Bagian dari ibadah. Sembelihan-sembelihan tersebut harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, ini berkaitan dengan macam-macam penamaan sembelihan dalam agama kita. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada syarah dari kitab tauhid ini. Bab ke-10, menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini oleh muallif rahimahullah, menyembelih binatang, yakni binatang ternak ya, untuk selain Allah adalah syirik. Adalah apa? Syirik. Karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah jelas sekali terkandung perintah untuk menyembelih binatang ya untuk Allah Azza wa Jalla saja, dan harus diikhlaskan karena mengharapkan wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita fahami berkaitan dengan menyembelih hewan sembelihan
hewan-hewan ternak, maka semuanya itu adalah bagian dari ibadah. Tidak boleh disimpangkan, tidak boleh dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, sebagaimana dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah jelas sekali menunjukkan hal tersebut dalam masalah salat. Lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla telah menyertakan penyebutan penyembelihan binatang dengan salat dalam beberapa ayat dalam kitabnya, dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak, nanti kita akan jumpai berkaitan dengan yakni menyembelih yang memang bagian dari ibadah yang harus dialamatkan kepada Rabbul Alamin. Dan bahkan tadi dikatakan, ya, banyak ayat yang menjelaskan bahwa menyembelih itu digandengkan dengan ibadah salat. Dengan ibadah apa? Salat. Ini saking pentingnya ini masalah seperti ini. Dan untuk menyembelih hewan sembelihan memang sudah ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu. Artinya para nabi, para rasul telah menjelaskan hal ini, bahwa menyembelih bagian dari ibadah, tidak boleh disimpangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menyembelih binatang kurban, nah ini karena Allah Azza wa Jalla itu termasuk ibadah yang paling mulia dan ketaatan terbesar. Maka menyembelih binatang kurban untuk selain Allah merupakan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini hukum secara umum ini. Hukum secara umum. Jadi siapa saja ya yang menyembelih hewan sembelihan, misalnya diperuntukkan untuk jin, ya, Laut Selatan, siapa itu? Nah, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau untuk jin-jin yang lain, misalnya begitu ya, atau misalnya membangun jembatan, gedung, atau apa saja, lalu menyembelih hewan sembelihan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar dan pelakunya terancam keluar dari Islam. Ini hukum secara umum. Jangan diartikan ini hukum secara khusus, tidak. Gitu ya. Nah, ini saya teringat ini. Waktu seorang dosen di Madinah bercerita, ya, beliau ini bercerita, apa kata dosen ini? Dahulu di Jazirah Arab dahulu ada orang punya kebun kurma dan dia ingin kebun kurmanya ini selamat dari pencuri, gitu ya. Apalagi kalau datang musim panen, gitu ya, musim panen. Nah, gimana caranya? Rupanya pemilik kebun kurma ini bersekutu dengan jin, gitu ya. Lalu ya, dia tentu minta tolong kepada jin agar menjaga kebun kurbannya agar selamatlah dari para pencuri itu. Jin ini memberikan syarat. Syaratnya adalah engkau menyembelih seekor kambing, dan syarat yang kedua, tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, kata jin ini. Tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dilakukanlah ya penyembelihan tersebut tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru saja orang ini meninggalkan sembelihannya tadi. Jadi kambing itu yang baru disembelih dibiarkan begitu saja, dibiarkan di kebun itu, dibiarkan. Baru beberapa langkah dia pulang gitu istilahnya, meninggalkan kambing sembelihannya tadi. Dia mendengar suara seperti orang berebutan makanan. Begitu. Kalau dilihat ke belakang nggak ada orang. Yang dilihat ya kambing sembelihan. Tapi ini suaranya banyak sekali. Seperti orang berebutan makanan lah gitu, kurang lebih begitu. Beres, dia sudah pulang ke rumah. Lalu jin ini memberikan syarat lagi agar daging hewan sembelihan itu engkau makan. Ketika dimakan,
ya, daging itu enggak berasa daging sama sekali. Daging kambing itu tidak berasa daging sama sekali. Entah apa dia makan ya. Mungkin sari-sarinya itulah barangkali yang diperebutkan oleh bangsa jin itu. Barangkali seperti itu. Jadi ketika dia makan itu mungkin ya entah seperti makan apa, nggak ngerti deh. Nah, itu contoh. Pernah terjadi seperti itu dahulu, ya, zaman dahulu. Ya. Nah ini berkaitan dengan penyembelihan, ya, diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kepada bangsa jin misalnya, kepada bangsa jin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali di sini, termasuk dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh orang-orang bodoh di Mekah, yaitu mereka menyembelih binatang untuk jin. Ya, dahulu jika membeli atau membangun rumah dan menggali sumur, mereka menyembelih binatang karena takut diganggu jin. Nah, ini kan aneh. Ya. Jadi seperti inilah memang sikap dari orang-orang musyrik. Pasti yang muncul yakni apa? Ketakutan yang ada di hati, sudah pasti. Kenapa? Karena hati tidak bergantung kepada Rabbul Alamin. Kebalikan dengan orang beriman, orang yang bertauhid, yang hatinya pasti kuat, ya pasti kuat. Karena kenapa? Karena bergantung kepada Rabbul Alamin. Karena Allah telah berfirman, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Allahus Samad, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat apa ini? Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Nah, jadi berbeda sekali dengan hati orang-orang musyrikin. Ya, takut mereka kepada bangsa jin. Takut kepada bangsa jin. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Bahkan kita sudah melewati bab ya berkaitan dengan kebiasaan orang-orang musyrikin kalau melewati suatu tempat apa? Mereka akan minta bantuan kepada penghuni yakni lembah atau jalan tersebut agar tidak diganggu, diganggu, istilahnya begitu. Kembali di sini kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, itu dalam surat Al-An'am, 2 ayat yang mulia 162 163, ya, 2 ayat yang mulia yang sering kita dengar atau sudah dihafal oleh para jamaah. Silakan jamaah, ada yang baca 2 ayat yang mulia ini. Silakan, ada yang baca? Boleh. Silakan. Silakan, siapa yang baca? Ya, boleh. Baik, lihat para jamaah berkaitan dengan 2 ayat yang mulia ini yang sudah sering kita dengar atau kita hafal ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ya, sembelihanku, ini nusuk, ini makna secara khusus boleh sembelihan sebenarnya, tapi makna secara umum boleh dikatakan ibadah. Jadi ibadah secara umum begitu. Sungguhnya salatku, sembelihanku. Jadi artinya begini, kalau jamaah mendapati kok terjemahan ada ibadahku ya, itu benar. Karena memakai maknanya secara umum. Begitu. Gitu ya. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, ya, kehidupanku dan kematianku
hanyalah karena Allah Rabb alam semesta. Ya. La syarikalah, ini untuk yakni memperkuat lagi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian aku diperintah. Ini menyampaikan tauhid, diperintah untuk menyampaikan dakwah tauhid ini. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah ini jamaah, kalau kembali kepada materi-materi awal-awal ya, dua ayat yang mulia ini merupakan dasar dari definisi Islam yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Apa itu Islam jamaah? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban agama, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah ini dalilnya, ini dalilnya menggunakan dua ayat yang mulia ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi dua ayat yang mulia ini menjelaskan tentang tauhid, tentang definisi Islam yang tadi telah disebutkan. Ya. Nah, kita lihat pada ayat yang mulia ini disebutkan salat dan sembelihan. Bayangkan. Ya, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Nah, ini digandengkan antara sembelihan dengan salat, menunjukkan apa? Bahwa sembelihan bagian dari ibadah, sama seperti sholat. Sholat juga jelas merupakan seutama-utama ibadah, kan begitu? Seutama-utama ibadah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yakni sembelihan atau menyembelih juga bagian dari ibadah yang mulia. Bagian dari ibadah yang mulia karena disebut setelah sholat, kan begitu? Wa nusuki, dan sembelihanku. Nah, ini berkaitan dengan sembelihan, ya, dikatakan pada akhir ayat yang mulia ini lillahi rabbil alamin, karena Allah atau untuk Allah Rabb alam semesta. Kemudian diperjelas lagi pada ayat berikutnya, dikatakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Bayangkan, tidak ada sekutu bagi Allah. Apakah dalam ibadah ya, salat, ibadah-ibadah yang lain, ibadah menyembelih, atau ibadah-ibadah yang semisalnya, ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya semua dialamatkan kepada Rabbul Alamin, tidak dialamatkan kepada sekutu-sekutu itu, tidak dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kepada bangsa jin, kepada ini, kepada itu, dan sebagainya, ya. Kemudian dikatakan lagi di sini wa bidzalika umirtu, dengan demikianlah aku diperintah, yakni diperintah untuk menjelaskan tauhid, menerangkan tauhid kepada umat. Wa ana awwalul muslimin, ini lebih dipertegas lagi, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarah atau penjelasan dari ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, sungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah salatku, sembelihanku, dan segala hal berupa keimanan dan juga amal salih yang aku hidup dan mati di atas hal itu. Semuanya itu ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jal semata, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, bertolak belakang dengan kesyirikan yang kalian berada di atas kesyirikan tersebut. Nah, ini tentang ayat yang mulia ini sebagai bantahan terhadap siapa?
orang-orang musyrikin, di mana orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah di masa dahulu mereka menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ya untuk berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka. Contoh yang para jamaah barangkali ya tidak akan pernah lupa tentang perbuatan kakek Nabi. Siapa itu? Abdul Muttalib, di mana dia menyembelih berapa? Menyembelih 100 ekor unta, bayangkan, ya, sebagai pengganti, tentunya sebagai pengganti dari yakni ayahanda Nabi ketika itu, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, ya kan, yang tidak jadi disembelih. Ini kan nazarnya Abdul Muttalib. Dia ini ingin menyembelih ya salah seorang putranya itu, ya kan, ya, kalau lahir 10 anak laki-laki baginya. Ya, kemudian singkat ceritanya, atas saran dari dukun di masa itu, ini sarannya dukun, ya, di masa itu, ya, akhirnya dia menyembelih 100 ekor unta. Untuk siapa itu? Untuk tuhan-tuhannya, ya, untuk berhala-berhalanya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 100 ekor unta, dan itu tidak dimakan sama sekali, dibiarkan habis, ya, di masa itu, ya. Itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dia menyembelih ya 100 ekor unta untuk berhala-berhalanya, untuk tuhan-tuhannya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyembelih ya apapun yang mereka sembelih itu untuk tuhan-tuhan mereka, untuk berhala-berhala mereka, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan ya oleh orang-orang musyrikin, dan ini bantahan kepada orang-orang musyrikin. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang jahiliyah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Begitu. Jadi ayat ini sebagai bantahan, sebagai kritikan lah kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab ketika itu yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat faedah yang dibawakan di sini. Yang pertama, menyembelih binatang untuk selain Allah merupakan syirik besar, karena Allah Ta'ala telah menggandengkan ibadah ini dengan sholat. Sebagaimana orang yang sholat untuk selain Allah dikatakan telah berbuat kesyirikan, demikian juga orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, ya, dosa besar yang paling besar. Yang kedua, sholat dan menyembelih binatang kurban termasuk ibadah yang paling agung. Ketiga, wajibnya ikhlas karena Allah dalam semua ibadah. Yang keempat, ibadah adalah tauqifiyah. Ini sifat, ya, sifat dari ibadah adalah tauqifiyah, yaitu menunggu perintah dari pembuat syariat, yaitu Allah. Karena di sini Allah berfirman, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, wa bidzalika umirtu. Begitu. Yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Ya, menyembelih karena Allah, kan begitu. Ibadah-ibadah yang lain juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini berkaitan dengan semua bentuk ibadah. Baik. Sekarang saya tanya nih kepada jamaah. Apa bedanya jamaah antara ibadah sholat dengan ibadah menyembelih? Perbedaannya apa itu?
ibadah sholat itu ibadah fisik. Ibadah menyembelih bagian dari ibadah mal, ibadah harta. Nah, kalau suatu ibadah yang tergabung di dalamnya ibadah fisik sekaligus ibadah harta, ibadah apa namanya? Ibadah haji. Ibadah haji itu terkandung di dalamnya dua ibadah sekaligus. Ibadah fisik dan ibadah harta. Itu ibadah haji. Ibadah haji. Jadi ibadah ada dua ya. Ibadah yang berkaitan dengan fisik, badan. Nah, yang kedua ibadah harta. Gitu. Dan terkadang ada digabungkan itu dalam ibadah haji. Ya, di dalam ibadah haji itu terkandung dua macam ibadah sekaligus. Ibadah fisik dan ibadah harta. Makanya kalau ada orang ya, fisiknya sehat tapi fakir, wajib haji tidak? Enggak wajib. Atau kebalikan, ada orang miliuner tapi fisiknya udah nggak sanggup ibadah haji rasanya, nggak sanggup deh ibadah haji, wajib tidak? Nggak ada kewajiban, ya, tinggal di badal, digantikan oleh orang lain kan gitu. Nah ini ibadah yang terkandung padanya dua macam ya ibadah fisik dan ibadah harta. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Ya, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. yakni salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah atau menyembelihlah juga untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz wanhar ini asal kata dari an-nahru, an-nahr gitu ya. Ini sebenarnya penyembelihan khusus, yaitu menyembelih onta. Sedangkan menyembelih hewan sembelihan lainnya, hewan ternak lainnya, dalam bahasa Arab itu dengan lafaz az-zabhu, zabh, az-zabhu. Kenapa az-zabhu? Karena hewan ternak tersebut disembelih dengan cara ditelentangkan nih istilahnya ya kan, dengan cara dia dibaringkan, ditelentangkan, itu dibaringkan begitu. Adapun menyembelih onta dengan lafaz an-nahr, karena onta disembelih dalam posisi onta itu berdiri. Nggak ada onta disembelih dijatuhkan dulu, dibaringkan dulu, nggak ada. Onta itu disembelih posisi onta berdiri, makanya disebut dengan an-nahr. Itu bedanya antara an-nahr dengan az-zabh. Ya, antara an-nahr dengan az-zabhu begitu. Nah, di sini dengan lafaz wanhar, an-nahr. Jadi secara khusus, makna secara khusus dari an-nahr menyembelih onta sebenarnya. Tapi dibawakan makna ini secara umum, yakni menyembelih hewan sembelihan yang lain. Jadi diartikan secara umum memang. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah atau menyembelihlah juga untuk Rabbmu begitu. Nah, ini yang perlu difahami oleh para jamaah. Yani bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu bahasa yang masya Allah. Ya, di dalamnya yakni terkandung ketinggian ya sastranya, keistimewaan dari sisi bahasanya, ya, sastranya dan seterusnya begitu. Makanya lafaz an-nahr secara khusus itu untuk menyembelih onta, ini secara khusus ya. Sedangkan menyembelih hewan sembelihan lainnya dengan lafaz az-zabhu begitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi di sini
digandengkan antara sholat dengan menyembelih. Antara apa? Antara ibadah sholat dengan ibadah menyembelih. Kita lihat syarah dari ayat yang mulia ini. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk ikhlas kepada Allah di dalam sholat dan dalam berkurban, yang menyelisihi kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah dan menyembelih untuk berhala. Jadi ayat yang mulia ini para jamaah dipakai oleh sebagian ulama untuk dalil tentang kewajiban berkurban. Kewajiban apa? Berkurban. Karena makna sholat yang dimaksud dari ayat yang mulia ini menurut tafsir dari sebagian ulama, begitu ya. Tafsir sebagian ulama, sholat di sini maknanya adalah sholat Idul Kurban, Idul Adha, begitu. Fasalli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha lah engkau wahai Muhammad untuk Rabbmu, dan berkurbanlah setelahnya untuk Rabbmu, begitu. Jadi sebagian para ulama memakai ayat yang mulia ini untuk menjelaskan kewajiban kurban bagi yang mampu. Bagi yang mampu tentunya. Dan makna salat di sini kalau begitu salat apa? Salat Idul Adha, ya. Salat Idul Adha. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat faidah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, menyembelih binatang kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar. Karena menyembelih binatang kurban adalah ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar. Nah, ini ada hal yang unik yang mungkin saya lupa tadi menjelaskan. Kalau menyembelih onta dalam posisi apa tadi? Berdiri. Gimana caranya jamaah? Misalnya nih, onta yang mau disembelih banyak, puluhan onta. Gimana caranya yang mudah untuk menggiring onta itu ke tempat penyembelihan? Hah? Ada yang tahu? Cukup onta yang paling senior digiring paling depan. Onta yang paling tua itu digiring dibawa atau dibawa gitu, dan yang paling depan, posisinya paling depan. Nanti onta yang lain akan ikut. Onta-onta yang lain akan ikut dengan sendirinya. Nah, itu mudah sekali. Ya. Makanya kalau kafilah dagang di zaman dahulu, kafilah gitu ya, atau rombongan misal jamaah haji atau yang lain lah di zaman dahulu, saat orang-orang dahulu memakai onta gitu ya di padang pasir, sudah pasti onta yang paling depan itu onta yang paling senior usianya, umurnya paling tua. Yang lain akan ikut aja, yang lain akan ikut. Nah, begitu. Jadi mudah dalam hal ini, ada kemudahan, istilahnya begitu. Kalau menggiring hewan yang lain kan agak repot, tarik-tarik dulu apa gitu ya. Tapi onta tidak seperti itu. Onta tidak seperti itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di sini. Yang kedua, ibadah sholat dan menyembelih kurban termasuk ibadah yang agung yang mulia. Ketiga, sholat dan menyembelih kurban termasuk ibadah yang paling utama bagi hamba dalam menampakkan rasa syukur kepadanya, karena huruf fa yang bermakna maka pada ayat di atas menunjukkan sebab, ya. Fasolli, lihat, fasolli li rabbika wanhar, gitu ya. Maka sholatlah engkau, maka fa itu, maka sholatlah engkau, ini sebagai sebab. Artinya ketika seorang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu diwujudkan rasa syukurnya dalam bentuk
ibadah sholat dan kurban. Nah, gitu. Dalam ibadah apa? Sholat dan menyembelih. Jadi mengerjakan hal tersebut merupakan sebab untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya berupa telaga ya Al-Kautsar. Nah, jadi jamaah, Nabi itu punya haud, punya Kautsar. Ya, apa haud? Haud boleh diartikan juga telaga juga boleh. Haud Nabi dan Kautsar. Nah, bedanya kalau haud ya itu di luar surga. Ketika orang-orang yang beriman diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum air telaga Rasul SAW, haud Nabi yang ya kata Nabi apa? Barang siapa yang minum dari telagaku itu, haudku itu, lam yadhma abada, tidak akan haus untuk selamanya. Itu telaga Nabi yang posisi di mana posisinya? Di luar surga. Nah, Kautsar ini di dalam surga. Ini di dalam surga. Kautsar. Jadi Nabi memiliki haud dan memiliki Al-Kautsar. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi ada di antara umat Islam. Bayangkan, ada di antara umat Islam ketika akan mendekati haud Nabi, telaga Nabi, itu diusir oleh para malaikat. Diusir oleh para malaikat. Apa kata Nabi? Ummati, ummati. Mereka itu umatku, mereka itu umatku. Jadi mengapa kau diusir gitu loh? Mengapa diusir? Allah Rabbul Alamin berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi pada umatmu itu setelah engkau wafat. Yakni siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Ahli bid'ah. Nah, ini maksudnya. Ahli bid'ah. Ingat ya. Hadis ini hadis yang sahih, tapi dimaknakan, difahami oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa yang diusir itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan ummati ummati. Nah, ini ya penafsiran yang sangat keliru sekali. Ya, makna yang sangat keliru sekali. Kalau yang diusir itu adalah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini tidak benar seperti ini. Tidak benar yang seperti ini. Jadi mereka bukan para sahabat. Karena seluruh para sahabat Nabi bagaimana? Bagaimana? Ahlul jannah, dijamin surga. Sudah pasti bahwa para sahabat Nabi pasti akan minum air telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang diusir. Yang diusir itu siapa? Mereka yang berada di atas manhaj yang bukan manhaj Nabi. Mereka yang berada di atas akidah yang bukan akidah Nabi, bukan akidah para sahabat, bukan manhaj para sahabat. Jadi para ahli bid'ah. Artinya apa? Di zaman para sahabat sudah ada belum ahli bid'ah? Sudah ada. Siapa? Khawarij. Siapa lagi? Syiah Sabaiyah. Siapa lagi? Qadariyah. Ya. Nah, ini jelas. Ini muncul di masa para sahabat. Muncul para ahli bid'ah ini di masa para sahabat. Nah, ini yang Nabi nggak tahu. Setelah Nabi wafat, munculnya para ahli bid'ah ini. Begitu. Jelas Nabi sudah wafat terlebih dahulu. Ya, munculnya Khawarij, munculnya Syiah Sabaiyah ini pada masa khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib.
Ya kan? Jauh setelah Nabi wafat. Jauh setelah Nabi wafat, kan begitu. Nah, ini yang perlu difahami nih oleh para jamaah. Jadi kalau Nabi mengatakan ummati ummati, ya, lantaran mereka diusir oleh para malaikat, yang diusir itu jangan keliru kita memahaminya. Yang diusir itu siapa tadi? Ahli bid'ah. Para ahli bid'ah yang tidak boleh mendekat ke telaga Nabi, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka telah diancam neraka, ya kan? Mereka telah diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantilah lihat dalilnya dalam surat Al-An'am, dari surat Al-An'am ayat 153. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Atau dalam surat An-Nisa ayat 116, ya, ini di mana Allah mengancam itu, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi mereka diancam di akhirat dengan ancaman siksa neraka. Ancaman apa? Siksa neraka. Nah, ini ahli bid'ah ini. Ini ahli bid'ah. Yang diancam ini para ahli bid'ah yang menyimpang manhajnya dari manhaj Rasul dan para sahabat, yang menyimpang akidahnya dari akidah Nabi dan para sahabat begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi ya. Sekarang hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Apa kata beliau? Ini hadis yang mulia. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah, la'ana Allahu man la'ana walidayhi, la'ana Allahu man awa muhdithan, la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi. Rasulullah SAW kata Ali telah menuturkan kepadaku 4 kalimat, ya, 4 wasiat ini. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Lihat, ini yang pertama. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Nanti kita akan jelaskan. Yang keempat, dan Allah melaknat orang yang merubah, ya, patok tanah, tanda batas tanah begitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama kita artikan makna laknat. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia nih. Dalam bahasa Arabnya apa? Laknah, laknatun, al-laknatu. Apa makna laknat? At-tardu min rahmatillah, terjauh dari kasih sayang Allah. Contoh makhluk yang telah Allah laknat siapa? Pertama iblis. Yang kedua keumuman, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, jelas dilaknat. Ya, jelas dilaknat. Ya. Nah, yang ketiga keumuman seperti yang Nabi jelaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, siapapun. Yang pertama yang, ya, berbuat syirik seperti menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah mendapat laknat Allah. Ini pertama. Yang kedua, siapa saja yang melaknat orang tuanya dapat laknat juga. Nauzubillah. Yang ketiga, siapa itu? Orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang ketiga, yang keempat, orang yang merubah patok tanah, batas-batas tanah secara zalim. Nah, ini mendapat laknat, gitu ya. Baik. Kembali kepada hadis Nabi yang mulia ini, ketika Nabi mengatakan la'anallahu. Nah, ini ada 2 maknanya.
Yang pertama adalah doa dari Nabi, berupa maknanya doa. Semoga, lihat, semoga Allah melaknat. Nah, kalau Nabi yang berdoa, bagaimana? Mustajab tidak? Mustajab. Ini Nabi yang berdoa, ya nggak diragukan lagi. Kalau Nabi yang berdoa pasti mustajab. Ini makna yang pertama, doa dari Nabi. Makna yang kedua, khobar. Nah, ini seperti ini. Terjemahannya adalah khobar. Allah melaknat. Ya. Allah melaknat. Kan begitu. Ini khobar, pengkabaran bahwa Allah melaknat. Nah, jadi dua maknanya yang terkandung dalam hadis Nabi tadi, la'anallahu. Ya, semoga Allah melaknat, ini doa dari Nabi, atau maknanya sebagai khobar, sebagai kabar bahwa Allah melaknat pelakunya. Baik, kita lihat di sini keterangan tentang hadis yang mulia ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memperingatkan umatnya terhadap 4 kejahatan di atas. Ya. Beliau SAW pun mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengusir serta menjauhkan pelaku salah satu dari di antara perkara tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikut penjelasan ya. Yang pertama, bertaqarrub, berusaha mendekatkan diri dengan menyembelih binatang kepada selain Allah. Karena hal tersebut berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada suatu yang tidak berhak mendapat peribadahan. Nah, ini dia. Jadi Allah akan melaknat siapapun yang menyembelih hewan sembelihan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dialamatkan, diniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelakunya akan mendapat apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini kan secara khusus ya. Secara khusus berkaitan dengan orang yang menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah. Tapi secara umum kepada siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berbuat syirik. Siapapun yang berbuat syirik kepada Rabbul Alamin, ya, terlebih menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah, pasti mendapat apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni terjauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh bentuk-bentuk syirik, gitu ya. Jadi ini yang pertama para jamaah, di mana pelakunya akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapat doa laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang mendoakan keburukan kepada kedua orang tuanya, baik itu dengan melaknat atau mencaci maki keduanya, maupun menjadi sebab terjadinya hal tersebut, yaitu dengan munculnya perbuatan tersebut dari dirinya terhadap orang tua seorang, ini orang tuanya orang lain, sehingga orang itu membalas dengan perbuatan yang sama terhadapnya. Nah, ini sama nih. Ini apakah misalnya si A ya melaknat orang tua si B yang dengan perbuatan si B akhirnya melaknat orang tua si A, gitu. Balas laknat. Itu artinya apa? Bahwa si A secara nggak langsung melaknat orang tua kandungnya sendiri. Nah, itu permasalahan tuh. Ya, ini problem nih. Ya, jangan sampai kita melaknat, menjelek-jelekkan, mencaci maki ya menjelek-jelekan orang tua orang lain, orang tuanya orang lain, begitu. Karena boleh jadi orang tersebut akan membalas perbuatan kita, sehingga dia itu ya melaknat dan menjelek-jelekan orang tua kita sendiri. Nah, itu artinya kita secara nggak langsung kita juga, yakni secara nggak langsung kita melaknat atau menjelek-jelekan orang tua kita, orang tua kandung kita.
Nah, itu tidak boleh. Atau yang kedua, lebih jelek lagi, ya, seorang langsung melaknat orang tua kandungnya, ya, atau ya berbuat buruk lah intinya kepada orang tua kandungnya. Nah, ini na'udzubillah, Nabi sudah menjelaskan hal ini 14 abad yang silam, ya kan? Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Jibril, apa kata Nabi? Jemaah, apa kata Nabi? Antalidal amatu rabbataha, kelak, ya, yakni budak perempuan melahirkan majikannya. Nah, di antara tafsiran dari para ulama bahwa kelak akan ada anak yang durhaka kepada orang tua, yakni dia memposisikan bagaikan majikan dan orang tuanya bagaikan apa? Bagaikan budaknya. Bisa dia hardik, bisa dia pukul. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita saksikan sendiri di negeri kita ini ada anak tega bunuh orang tuanya, kan jelas itu. Iya kan? Jelas. Viral. Ya, tega sekali bunuh orang tuanya itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bagian dari uquq. Bagian dari apa? Durhaka kepada orang tua. Berkata uf dalam Al-Qur'an itu kan, wala taqul lahuma uf. Jangan engkau katakan kepada keduanya ucapan uf atau yang semisal. Itu saja sudah ya menyakiti hati orang tua. Jadi apa sajalah, perbuatan apa saja yang menyakiti hati orang tua itu bagian dari uquq, durhaka kepada orang tua. Ya, semua perbuatan, hal apa saja yang membuat hati orang tua itu susah, hati orang tua itu sedih, hati orang tua itu kesal, marah kepada anaknya, maka ini bagian dari uquq. Nah, itu definisi durhaka. Ya, definisi durhaka kepada orang tua, yakni perbuatan apa saja atau ucapan apa saja yang membuat hati orang tua itu kesal, marah, ya, yakni sedih bahkan dan seterusnya. Nah, itu bagian dari uquq, durhaka kepada orang tua. Nah, ini lihat, agama yang mulia ini telah mengajarkan kepada kita untuk ya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apakah ya salah satu dari keduanya masih hidup, istimewa kalau kedua-duanya masih ada. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, orang yang melindungi pelaku kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman syar'i, lalu dia menghalangi pelaksanaan hukum tersebut kepada orang itu, atau dia ridha kepada kebid'ahan dalam agama dan mengakuinya. Nah, ini berkaitan dengan pelaku kejahatan ada dua, yakni kejahatan secara duniawi atau kejahatan secara ukhrawi atau agama. Kalau kejahatan dalam kehidupan dunia ma'ruf ya, telah diketahui oleh para jamaah. Adapun kejahatan dalam bidang agama adalah bid'ah. Jadi bid'ah apa? Suatu kejahatan dalam hadis yang mulia ini. Berarti ahli bid'ah adalah penjahatnya. Ahli bid'ah adalah penjahatnya kalau begitu, jelas. Karena perbuatan jahat itu bisa bermakna ya jahat dalam bidang duniawi seperti apa? Membunuh orang, merampas harta orang, kan jahat tuh. Apa lagi? Dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya lah. Perbuatan-perbuatan jahat dalam kehidupan duniawi. Nah, perbuatan jahat dalam bidang agama adalah bid'ah. Adalah bid'ah itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi, melindungi kata Nabi, melindungi pelaku kejahatan. Nah, ini akan mendapatkan apa?
laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diingat bahwa kejahatan itu ada dua macam. Yang bersifat duniawi dan bersifat agama atau ukhrawi, begitu ya. Yang ukhrawi ini atau agama ini adalah bid'ah tadi. Ya apa? Lagi syirik. Jelas di atas bid'ah. Di atas bid'ah. Kalau ada di antara tokoh kesyirikan atau tokoh bid'ah misalnya, ini mengajak orang kepada syiriknya, kepada bid'ahnya, berarti itu mengajak manusia, masyarakat kepada kejahatan dalam ya sisi agama, dalam kehidupan beragama, begitu ya. Berarti ya ini yang perlu kita fahami dalam masalah yang ketiga ini ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat, orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah yang memisahkan hak-hak si pemiliknya masing-masing dengan cara memajukan atau memundurkan tanda-tanda itu dari tempat yang sebenarnya, sehingga dengan sebab itu maka terjadilah pengambilan sebagian tanah orang lain secara zalim. Nauzubillah min dzalik. Bahkan nanti di akhirat ini pelaku kezaliman seperti ini apa kata Nabi? Tawwaqahullahu ya bisab'i aradin fima ma'na. Kelak di negeri akhirat dia akan ditimpakan dengan 7 lapis tanah. Bayangkan, 7 lapis bumi atau 7 lapis tanah. Ini hukuman yang berat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang semasa hidup di dunia berlaku zalim, itu dengan cara apa? Merubah batas-batas tanah, yakni dengan cara mengambil tanah orang lain secara zalim. Ini nggak boleh seperti ini. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya, merubah patok tanah, batas tanah secara zalim, maka ini suatu kezaliman yang besar dan kelak pelakunya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak. Kita lihat faidah. Faedah dari hadis ini, yang pertama, menyembelih binatang kurban untuk selain Allah Azza wa Jalla hukumnya adalah haram dengan tingkat keharamannya yang sangat keras. Demikian menurut pandangan syariat Islam, baik yang disembelih itu unta, sapi atau ayam atau hewan lainnya. Yang kedua, menyembelih binatang untuk selain Allah adalah syirik dan dosa besar yang paling besar. Yang ketiga, menyembelih kurban adalah ibadah. Oleh karena itu, ia wajib dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Keempat, haramnya melaknat, mencaci maki kedua orang tua, baik secara langsung maupun karena menjadi sebab dilaknatnya kedua orang tua oleh orang lain. Maksudnya adalah dia melaknat kedua orang tua orang lain, kemudian karena perbuatannya itu orang lain tadi membalas melaknat kedua orang tuanya. Yang kelima, haramnya menolong maupun melindungi para pelaku kejahatan. Yang keenam, haramnya meridai atau setuju dengan kebid'ahan apapun bentuknya. Yang ketujuh, haramnya merubah atau mengubah patok tanah dengan tujuan untuk mengambil hak atau tanah orang lain. 8. Bolehnya melaknat orang-orang fasik secara umum tanpa menentukan individu tertentu agar mereka jera dari kemaksiatan. Nah, ini dia. Jadi inilah faedah yang bisa kita lihat dari hadis yang mulia tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil yang terakhir. Para jamaah, dalil yang terakhir dari bab ini. Kita dengarkan di sini dari Tariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab wa dakhalan nar rajulun fi dhubab. Qalu kaifa dhalik ya Rasulullah? Qala marra rajulan ala qaumin lahum sanam la yujawizuhu ahad hatta yuqarrib lahu syai'an
qalu li ahadihima qarrib qala laisa indi syai'un uqarrib qalu lah qarrib walau dzubaban faqarraba dzubaban fakhallahu sabilahu fadakhala an-nar, kata Nabi. Wa qala al-akhar qarrib qala ma kuntu liuqarrib li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla fadarabuhu unuqah fadakhala al-jannah. Ini memang hadis ini, kedudukan hadis ini masih diperbincangkan oleh para ulama. Namun yang kita lihat adalah kandungannya begitu ya. Kata Nabi di sini dikatakan ada seorang masuk surga karena sebab seekor lalat, dan ada pula yang masuk neraka karena sebab seekor lalat. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Ini kaum itu memiliki berhala gitu. Tidak boleh seorang pun melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban atau seekor kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari keduanya, persembahkanlah kurban kepada Tuhan kami. Dia menjawab, saya tidak memiliki suatu apapun yang dapat dipersembahkan, ini dikurbankan kepadanya. Mereka pun berkata, persembahkanlah atau berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Ya. Maka orang itu lalu mempersembahkan, yakni berkurban dengan seekor lalat untuk Tuhan mereka, dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Jadi dipersilakan lewatlah orang tersebut. Ya. Kemudian maka orang itu masuk neraka karenanya. Lalu kaum tersebut berkata kepada orang yang kedua, persembahkanlah kurban kepada Tuhan kami. Orang ini menjawab, saya tidak akan pernah mempersembahkan kurban ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membunuh orang tersebut ya, karenanya orang ini masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para jamaah, dua hal yang sangat berbeda. Ya, yang satu masuk neraka dengan sebab apa? Mempersembahkan kurban walaupun seekor lalat kepada berhala kaum itu, dan orang kedua masuk surga dengan sebab mempersembahkan tidak mau mempersembahkan kurban walaupun dengan seekor lalat untuk berhala mereka itu, gitu ya. Walaupun nyawa taruhannya, nyawa menjadi taruhannya. Kita lihat cara dari hadis yang mulia ini. Nabi SAW mengabarkan tentang bahaya dan buruknya kesyirikan. Beliau pun bercerita kepada para sahabatnya, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, tetapi ada pula yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Maka di sini beliau merinci dengan berkata bahwa kedua orang tersebut tampak bahwa keduanya berasal dari Bani Israel, ingin melintasi suatu tempat yang di pekarangan mereka itu diletakkan sebuah berhala. Siapapun yang bermaksud melewati tempat tersebut diwajibkan menyembelih binatang sebagai bentuk taqarrub, yakni pendekatan diri ya, dan pengagungan kepada berhala itu. Para penyembah berhala tadi meminta kepada kedua orang itu untuk menjalankan peraturan syirik tadi. Ya, salah seorang dari keduanya beralasan tidak memiliki suatu untuk dikurbankan, maka mereka mau menerima kurban yang paling ringan sekalipun dari orang itu, sebab tujuan mereka adalah tercapainya kesepakatan atas kesyirikan tersebut. Sehingga orang itu berkurban dengan seekor lalat untuk berhala tersebut. Lalu mereka pun membiarkan orang itu melanjutkan perjalanan. Orang itu pun dimasukkan ke dalam neraka karena ia telah berbuat syirik serta menyetujui mereka atas kesyirikan tersebut. Kemudian mereka meminta kepada orang yang satunya, yang kedua ya, agar bertakarub kepada berhala mereka. Orang itu menolak dengan alasan bahwa hal itu tergolong sebagai kesyirikan sehingga tidak akan mungkin ia kerjakan. Oleh karena itu mereka membunuh orang tersebut, ini orang kedua, maka dia dimasukkan ke dalam surga karena penolakannya terhadap kesyirikan. Nah, ini penting ini. Kita wajib bersikap apa? Menolak. Sikap menolak semua bentuk-bentuk
syirik. Ya, semua bentuk-bentuk kesyirikan. Baik, faedah kita sebutkan. Pertama, bahaya syirik walau dalam perkara yang dianggap sepele oleh manusia. Yang kedua, syirik mewajibkan pelakunya masuk neraka. Tauhid mewajibkan pelakunya masuk surga. Yang ketiga, seorang bisa saja terjatuh ke dalam perbuatan syirik, akan tetapi ia tidak tahu bahwa hal tersebut syirik yang mewajibkan masuk neraka. Nah, ini boleh jadi ada orang seperti itu, menganggap oh ini bagus, oh ini ternyata ketika dilihat lagi ya syirik. Ya, kemudian yang berikutnya lagi, peringatan dari perbuatan dosa walaupun terlihat kecil. Ya, tadi. Yang kelima, orang itu masuk neraka karena sebab yang tidak dia maksudkan, akan tetapi dia melakukannya supaya terbebas dari kejahatan para penyembah patung atau berhala. Yang keenam, seorang muslim jika melakukan syirik maka batalah keislamannya dan masuk neraka. Karena dia muslim, jika tidak muslim maka tidak dikatakan dalam hadis ia masuk neraka karena seekor lalat. Yang ketujuh, amalan hati itu adalah maksud yang terbesar, gitu ya. Maksud yang terbesar. Dan demikian juga menurut para penyembah berhala, di mana mereka memerintahkan untuk berkurban. Berkurban ini yaitu mempersembahkan suatu dengan niat untuk taqarrub, mendekatkan diri ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menyembelih kurban termasuk ibadah, maka itu wajib ditujukan hanya kepada Allah saja, dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah merupakan syirik besar. Yang kesembilan, keutamaan tauhid dan besarnya manfaat yang dikandungnya. Yang terakhir, keutamaan bersabar di atas kebenaran. Ya, bersabar walaupun memang ya nyawa menjadi taruhannya, ya kalau ditakdirkan dia wafat ya karena sebab mempertahankan tauhidnya pasti masuk surga. Mempertahankan tauhidnya ini pasti masuk surga. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat kandungan-kandungan dari bab ini. Yang pertama, tafsir ayat ini, yakni dari surat Al-An'am tadi 162. Kemudian tafsir ayat dari surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian dalam hadis di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib ya. Yang keempat, dilaknatnya orang yang melaknat kedua orang tuanya, diantaranya adalah engkau melaknat kedua orang tua seorang, lalu orang tersebut melaknat kedua orang tuamu. Jadi kalau di zaman Nabi para jamaah, di zaman Nabi ini, yakni berbuat durhaka kepada orang tua itu di zaman dahulu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu tidak akan terbayangkan. Ya, tidak akan terbayangkan kok ada orang berani durhaka kepada orang tua. Nah, jadi di kepala para sahabat di masa dahulu itu suatu perbuatan yang sangat buruk sekali, ya, sangat jelek sekali, dan tidak pernah terfikir di kepala sahabat mau berbuat buruk kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Nggak akan terbayang. Nggak akan terbayang begitu. Makanya ketika Nabi yakni mengatakan di hadapan para sahabat begitu ya, kelak ya akan ada anak yang melaknat orang tuanya gitu. Ya, ada anak yang yakni mencaci orang tuanya. Maka sahabat kaget. Para sahabat kaget, di masa itu kaget itu. Bagaimana itu wahai Rasul, kok bisa terjadi? Gitu, kaget mereka. Kata Nabi, si A melaknat atau menjelekkan orang tua si B. Nah, si B balas dengan menjelekkan atau melaknat orang tua si A. Itu artinya kata Nabi, si A telah berbuat buruk kepada orang tua kandungnya sendiri. Orang tua kandungnya sendiri. Artinya bahwa yakni berbuat durhaka di zaman
dahulu ini perbuatan dosa yang besar dan tidak terbayang di kepala para sahabat untuk melakukan seperti itu. Nah, itu dia. Makanya ada cerita ya, ada riwayat ya, katanya ada sahabat yang susah ya, ini sekaratnya susah. Iya kan? Apa itu? Riwayat apa itu? Sahabat siapa itu? Yang matinya susah katanya. Yang akhirnya mau dibakar oleh Nabi SAW. Hah? Apa? Sahabat siapa? Alqamah ya? Kalau Alqamah nggak salah begitu. Tapi riwayatnya tidak sahih. Artinya apa? Ya nggak ada seorang sahabat, tidak mungkin ada seorang sahabat mau berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ya, ini riwayat yang tidak benar. Ya, dikatakan sahabat ini namanya Alqamah. Sahabat apa? Alqamah, tapi riwayatnya nggak sahih. Ya, tidak sahih. Ya, jadi riwayat ini dibuat-buat. Artinya memang tidak sahih, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang digambarkan bahwa Alqamah ini durhaka kepada ibunya, kan gitu. Nah, ini cerita yang dibuat-buat. Artinya kalau ada riwayat seperti ini dibawakan, nah ini harus dijelaskan bahwa riwayatnya tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih begitu ya. Yang kelima, dilaknatnya orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seorang yang melakukan tindak kejahatan yang wajib ditetapkan hukum Allah kepadanya. Yang keenam, dilaknatnya orang yang mengubah tanda batas-batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Yang ketujuh, adanya perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Ya. Yang kedelapan, kisah mengenai seekor lalat tersebut memiliki kandungan yang penting sekali. 9. Orang yang masuk neraka itu disebabkan ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat yang demikian, akan tetapi dia berbuat hal tersebut agar bisa melepaskan diri dari perbuatan buruk para pemuja berhala itu. Yang ke-10, mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman, ya, bagaimana ketabahan hatinya saat menghadapi eksekusi hukuman mati, serta penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka itu tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Yang 11, orang yang masuk neraka itu tidak lain adalah seorang muslim, sebab seandainya seandainya dia kafir, Rasulullah SAW tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Yang ke-12, hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan bahwa surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sendalnya sendiri, dan neraka pun demikian halnya. Yang terakhir, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang terpenting bahkan bagi para pemuja berhala. Nah, ini penting nih. Jadi masalah hati ini masalah yang harus diperhatikan, karena banyak orang dalam hidup memperhatikan fisiknya saja secara lahiriah dari kepala sampai kaki, tapi hati luput dari perhatiannya. Padahal hati itulah raja bagi tubuhnya. Ya, idza salaha sairu jasadi, kata Nabi, wa idza fasadat fasada sairu jasadih. Apabila hati itu baik, maka baiklah anggota tubuhnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Jadi inilah berkaitan dengan masalah yang penting sekali, masalah hati. Jadi tidak boleh hati seorang itu menuju kepada kesyirikan, wal'iyadzubillah. Hendaknya hati kita bersih dari noda syirik, bersih dari noda syirik. Kita bersihkan hati kita dari berbagai macam noda syirik, dan kita isi dengan cahaya tauhid. Wallahu ta'ala alam. Silakan
Di antara jamaah kalau ada pertanyaan dari apa yang kita jelaskan atau bab-bab sebelum ini juga boleh.